Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadifa Zahra Nayala dari kelas 11 2. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Lalu, ada beberapa tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Dengan adanya kebijakan moneter, diharapkan uang yang beredar jumlahnya ideal. Misalnya, uang yang beredar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Lalu, harga barang dan jasa tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Kondisi perekonomian yang stabil akan menarik investor untuk menambahkan modal dan membuka usaha baru, sehingga akan membuka lapangan kerja. Yang ketiga, memperbaiki neraca pembayaran. Kondisi stabilitas harga dan terbukanya lapangan kerja baru menyebabkan kemampuan ekspor meningkat dan menyebabkan neraca perdagangan surplus. Selanjutnya, ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan ini mengurangi jumlah uang yang beredar, biasanya untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, easy money policy atau kebijakan uang longgar. Kebijakan ini menambah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Misalnya, pada inflasi menjual surat berharga, sedangkan deflasi memberi surat berharga. Yang kedua, ada politik diskonto. Pada inflasi suku bunga naik dan pada deflasi suku bunga turun. Yang ketiga, ada politik cadangan kas. Pada inflasi cadangan kas naik, sedangkan deflasi cadangan kas turun. Yang keempat, ada kredit ketat. Untuk inflasi, syarat kredit diketatkan, sementara deflasi syarat kredit dilonggarkan. Lalu yang terakhir, ada dorongan moral. Pada inflasi, imbauan menahan pinjaman. Setelah itu, deflasi adalah imbauan memberikan pinjaman. Sekarang saya akan menjelaskan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan fiskal yang tepat, diharapkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara akan bertambah, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Misalnya, pemerintah meningkatkan anggaran belanja negara untuk membuka proyek-proyek pekerjaan umum. Dengan demikian, pengangguran berkurang dan pendapatan masyarakat meningkat. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Misalnya, penetapan pajak atau subsidi oleh pemerintah, sehingga harga menjadi stabil dan daya beli masyarakat juga stabil. Kebijakan fiskal juga punya dua jenis. Yang pertama, ada kebijakan fiskal ekspansif, lalu yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif digunakan untuk meningkatkan perekonomian. Biasanya digunakan saat mengalami kemunduran ekonomi. Lalu kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk memperlambat perekonomian, biasanya saat terjadi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, memperlambat perekonomian, termasuk ke dalam kebijakan fiskal kontraktif. Misalnya, pajak meningkat sementara belanja negara turun. Lalu yang kedua, ada meningkatkan perekonomian, termasuk ke dalam kebijakan fiskal ekspansif. Contohnya, pajak turun sementara belanja naik. Nah, itu dia penjelasan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sekian dari saya, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.